Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Para pecinta channel YouTube Ponpes Abu Samsuddin Batu Ampar, para subscriber, para followers, dan seluruh pemirsa dimanapun kalian berada. Alhamdulillah, teman-teman sekalian, banyak yang bertanya kepada saya, apa kabar debat Bogor antara Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani dan kaum Ba'alawi. Dari awal sudah kami sampaikan kepada mereka bahwa debat Bogor tidak akan pernah terjadi. Kenapa? Karena Ba'alawi pasti tidak akan pernah hadir, takut. Jadi sudah saya sampaikan dan sampai sekarang kan belum ada kabarnya. Terus banyak yang bertanya dari teman-teman, saudara-saudara, kenapa tidak akan pernah terjadi? Ya karena takut. Kok bisa takut? Ya karena nasabnya berdasarkan asumsi. Iya. Baik di kitab Al-Burqa Al-Musyiko itu sudah jelas. Kalau nasab mereka itu ya hanya berdasarkan asumsi. Baik kami bacakan ini biar teman-teman semua paham. Wa biwalidihil Maimun Ubaidun atau Ubaidin. Al-Ayasiru atau Al-Ayasiri, Ubaiduhum atau Ubaidihim. Di sini dengan bapaknya dia, siapa? Ubaid. Ya. Terus Al-Ayasir Ubaidihim. Di sini dalam syair, jadi yang ditulis Ubaid Al-Maimun. Kemudian ditambah dikit, jadi ditambah lafal jalalah menjadi Ubaidillah. Terus perubahan nama dalam buku nasab ini berbahaya atas keabsahan nasab itu. Kemudian dari penjelasan atas syair ini, hakadha huwa huna Ubaidun wa huwa al-ma'ruf inda ahli Hadramut wal musattar fi kutubihim wal mutadawal fi silsilati nasabihim wa nisbatihim annahu Ubaid bin Ahmad bin Isa. Waqad fahimtu mimma taqaddama awalan mangkulan min tarikh al-Janadi atau al-Jundi wa talkhis al-Iwaji wa sabaqa bihil kalam fi tarjamati al-Imam Abil Hasan Ali bin Muhammad bin Ahmad Jadid annahu Abdullah bin Ahmad bin Isa haitsu qala al-Jundi fi tarikhihi. Di sini kalau kita pahami dari lafaz yang dia tulis dalam kitabnya, wa hakadha huwa huna Ubaidun. Dan begitulah dia di syair ini siapa? Ubaid. Terus wahua, dan adapun Ubaid itu al-ma'ruf yang dikenal inda ahli Hadramut bagi penduduk Hadramut
Wal musattar fi kutubihim, dan yang tersusun atau tertulis dalam kitab-kitab mereka. Dan juga di dalam silsilah mereka, nasab mereka, dan nisbat mereka. Dan nisbat mereka, baik nasab maupun nisbat. Dalam syair ini, nasabnya apa? Wabi walidihi, wabi walidihi. Itu nasab. Nisbatnya, Al-Maimun. Anak cucu Maimun. Ini nisbatnya. Kan di sini disebutkan. Dari segi nasab dan nisbat. Annahu, bahwa sesungguhnya Ubaid itu adalah Ubaid bin Ahmad bin Isa. Padahal di dalam syair ini tidak menyebutkan Ubaid bin Ahmad bin Isa. Ini hanya penambahan dari penulis kitab Al-Burqah. Dasarnya apa misalnya? Kok Anda bisa mengasumsikan bahwa Ubaid itu adalah putra Ahmad? Nah, di sini waqad fahimtu, dan aku paham atau aku memahami dari apa yang sudah lalu, yang diambil mangkulan, yang diambil atau disalin dari Tarikh Al-Jundi dan Talkhis Al-Iwaji. Dalam terjemah siapa? Al-Imam Abil Hasan Ali bin Muhammad bin Ahmad Jadid. Annahu, bahwa sesungguhnya Ubaid itu adalah Abdullah bin Ahmad bin Isa. Qala al-Janadi fi tarihihi. Dalam syair yang dia jadikan sumber dari silsilah nasab itu tidak pernah menyebutkan Abdullah. Begitu. Di syair yang di sini loh, ya, yang di sini yang disebut adalah Ubaid, kemudian ditarik menjadi Ubaidillah, kemudian dipelintir menjadi Abdullah, yang dibahas oleh Al-Janadi dalam kitab tarikhnya. Sebenarnya untuk memahami redaksi ini nggak usah mempunyai titel doktor atau profesor. Ini sebenarnya mudah. Mudah untuk dipahami, mudah untuk dicerna. Kalau di sini menarik nama dari yang tertulis di dalam syair itu, terus kemudian dipelintir seperti yang sudah tertulis di dalam kitab Tarikh Al-Janadi atau Al-Jundi. Jadi ini seandainya diungkapkan di dalam debat, insya Allah mereka sulit untuk menjawabnya. Makanya di dalam disclaimer bab isbat nasab yang ditulis dalam kitab Rosail, wa yasbutun nasab bil alamatil wadihat wal bayyinatis sabitat wala yasbutu bisyubuhat. Yang ila akhirih. Yang artinya nasab itu ditetapkan atau diisbat berdasarkan tanda-tanda yang jelas, alamat al-wadihat. Terus wal bayyinatis sabitat, dan bukti-bukti yang valid, pasti. Wala yathbutu bisyubuhat, dan nasab itu tidak bisa tetap hanya berdasarkan kesyubhatan, kerancuan, dan asumsi. Jadi sesederhana ini untuk mengetahui pencangkokan nasab kaum Ba'alawi. Iya. Karena bukti utama mereka ialah kitab Al-Burqah Al-Musyikoh, yang
mencangkok keluarga Abil Jadid yang ada di Tarikh Al-Janati. Jadi begini teman-teman, tidak ada gunanya seseorang itu alim ketika pandangannya ini tertutup oleh fanatisme. Itu tidak ada. Sebenarnya insya Allah para santri ini sudah bisa membaca ini dan mengartikannya. Namun yang sulit kita menyimpulkan dari ini. Begitulah dia di dalam syair itu Ubaid. Kok bisa jadi Abdullah? Sedangkan yang Abdullah di dalam kitab Tarikh Janati itu tidak menceritakan keluarga Ba'alawi. Tidak. Menceritakan keluarga Abil Jadid. Ini sudah jelas loh. Ya. Jelas sekali. Terus apa yang membuat polemik nasab ini tidak selesai? Ini. Kenapa? Ya karena sudah terlanjur malu. Nah, sudah keluar-keluar darah Nabi mengalir di sini. Sudah kaki Habib yang bodoh lebih utama daripada bukan kaki Habib yang ahli maksiat, surwa bil khabar, zina, ahli minum khamar dan ahli zina itu lebih utama daripada 70 kepala kiai yang alim. Belajar kepada Habib yang bodoh itu lebih baik, lebih utama daripada belajar kepada 70 kiai alim alama. Sudah terlanjur begitu kan? Iya. Yang saya herankan itu ya kibing-kibing itu kok nggak bisa memetik faedah dari redaksi yang sudah jelas bahwa redaksi ini adalah pengisbatan nasab yang berdasarkan asumsi. Ini yang buat saya heran. Ya semoga ini ya penjelasan ini menjadi petunjuk bagi kita semua bahwa nasabnya kaum Ba'alawi itu diisbat oleh Ali As-Sakron di dalam kitabnya Al-Burqah Al-Musyikoh yang berdasarkan syair Jamaluddin Baqusyair yang dalam syair itu merupakan tawassul kepada leluhur-leluhur mereka oleh Baqusyair. Terus dibuat sumber oleh Ali As-Sakron atau dasar syair ini sebagai pengisbatan nasab leluhur mereka. Dasar pengisbatan nasab leluhur mereka. Yang bermasalah ketika wabi wadidil maimun Ubaidin al-Ayasiri Ubaidin ini kemudian dicangkokkan menjadi dari Ubaid menjadi Ubaidillah, kemudian menjadi Abdullah sebagaimana yang ditulis oleh Al-Janati dalam kitab tarikhnya. Ini yang bermasalah. Sesederhana itu iya, tapi yang membuat rumit fanatik buta. Jadi yang membuat masalah besar, problem di polemik nasab ini, ya para kibin-kibin yang tidak mampu melihat ini dengan baik. Sumber utamanya ini, di abad 9. Sumber utamanya. Mereka tidak punya sumber yang lain. Kecuali kitab ini. Coba baca dengan baik.
artikan dengan tepat dan teliti, seteliti mungkin. Pasti kalian akan melihat bahwa dalil dari pengisbatan nasab mereka hanyalah berdasarkan asumsi yang menarik Ubaid menjadi Ubaidillah dan memelintir Ubaidillah menjadi Abdullah sebagaimana yang tertulis dalam Tarikh Al-Janadi. Begitu teman-teman. Jadi kalau ada yang nanya, kenapa nasabnya Ba'alawi dibatalkan? Dasarnya di sini, alasannya di sini. Karena Ubaid ditarik menjadi Abdullah, Ubaid ditarik menjadi Ubaidillah dan Ubaidillah dirubah, dipalsukan menjadi Abdullah yang tertulis di Tarikh Al-Janadi. Seperti itu. Semoga bermanfaat. Akhiran, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.